2 atau opsi B. Nah, kalau opsi B ini adalah multiple, disebut sebagai multiple relations, subclass relation only. Jadi kalau subclass, jadi multi relasi, banyak relasi tapi hanya untuk subclass saja. Jadi superclassnya nggak perlu dibuat. Nah, ini berlakunya ada syaratnya ya, untuk total specialization. Untuk total specialization, jadi kalau Anda di IR Anda nampak ada total specialization, Anda boleh menggunakan opsi yang B ini atau A. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, caranya adalah buat relasi untuk setiap subclasses. Nah, isi atau nama kolomnya dari tabel relasi subclasses itu adalah semua atribut yang dimiliki, kemudian juga gabungan primary key atau key dari yang dari subclass dengan superclasses dan termasuk spesifik atributnya. Contohnya ini ya, Anda perhatikan total specialization ya, total specialization. Oh, kalau total specialization berarti kemudian yang Anda buat relasi apa? Kalau misalnya Anda menggunakan opsi B, Anda buat aja relasi car dan truck, subclassesnya saja, dimana nama kolom dari tabel relasi car itu adalah gabungan gitu ya. Gabungan apa? Gabungan ini key yang dimiliki, termasuk primary key yang dimiliki oleh vehicle sebagai superclasses, masukkan di sini, termasuk tentu saja ini adalah spesifik atributnya. Nah, primary key-nya adalah gabungan dari key gitu ya, dari key yang mungkin dimiliki khusus di sini dan yang dimiliki oleh superclass, seperti itu. Kemudian relasi yang kedua adalah truck, sama seperti car. Truck ini nama kolom tabel relasinya adalah gabungan dari atribut yang dimiliki superclass plus spesifik atribut. Nah, begitu. Jadi Anda akan memiliki dua relasi ya, seperti ini. Anda akan punya dua relasi. Perhatikan untuk car. Nah, ini. Sorry. Untuk car. Nah, bagian ini kan atribut yang dimiliki oleh superclass. Inilah spesifik atribut dari car sendiri. Ini juga ya. Ini adalah spesifik atribut yang dimiliki truck. Jadi Anda bisa membuat opsi yang kedua seperti ini kalau total specialization gitu ya. Kalau total specialization, Anda bisa membuat relasinya hanya untuk subclass saja. Nah, kalau opsi A itu adalah superclass dibuat, subclasses dibuat. Kalau opsi B hanya subclassesnya saja, asal total participation. Oke, selanjutnya adalah opsi C. Opsi C itu Anda bisa membuat single relation with one type attribute. Jadi relasi tunggal. Nah, untuk C ini gitu, untuk C ini maka Anda bisa membuat relasi tunggal saja, jadi tidak perlu banyak relasi. Kalau yang A, B itu kan multiple relations ya, dibuat banyak relasi. Kalau di sini relasi tunggal saja. Nah, kemudian masukkan semua atribut gabungan dari superclass dan semua atribut subclasses. Nah, seperti ini. Kemudian ada istilah discriminating attribute. Ada discriminating attribute untuk mengindikasikan bahwa sebuah subclasses itu dimiliki oleh siapa gitu ya. Dimiliki oleh siapa atau mengarah ke subclasses yang mana, seperti ini. Contohnya begini
Ini sama seperti kasus yang opsi A, tapi bagaimana kalau kita punya specialization seperti ini dibuat single relation. Kalau opsi A tadi kan multiple relation, ada super classes dibuat sendiri, sub classes dibuat relasi sendiri. Nah, kita buat sebagai relasi tunggal. Maka yang perlu Anda lakukan adalah membuat relasi tunggal dengan nama super classes, tapi isi dari atributnya, isi dari kolomnya ya, kolom data dari tabel data employee itu adalah gabungan apa? Gabungan yang dimiliki oleh super classes itu sendiri plus semua yang dimiliki oleh subclasses. Jadi masukkan sini. Kalau opsi A itu justru atribut key dari super classes yang dimasukkan ke subclasses. Kalau single relation opsi C ini atribut yang dimiliki oleh subclasses dimasukkan semuanya ke superclass seperti itu ya, dan tambahkan informasi untuk menunjukkan dimiliki oleh subclasses yang mana. Jadi contohnya seperti ini, perhatikan ya. Jadi gabungan ini adalah atribut yang dimiliki sampai sini ya. Ini adalah sampai di sini hanya punyanya superclasses employee, tapi typing speed ini dimiliki oleh secretary, masukkan. Kemudian technician grade ini punya technician ya, punya technician, dimasukkan. Tambahan satunya adalah engineer type. Nah, di sini ya, engineer type. Jadi seperti itu. Jadi nanti isi dari value ya, atau isi dari kolom ini yang menunjukkan dimiliki oleh siapa. Jadi misalnya di sini ada isinya semua sampai job type-nya ya. Kemudian kalau job type ini ada misalnya secretary, berarti pasti typing speed-nya ada isinya, tapi technician grade mungkin kosong, engineer type-nya mungkin juga kosong. Nah, seperti itu. Ini kalau misalnya secretary. Kalau technician kemungkinan di sini kosong, di sini ada isinya gitu. Ini juga kosong. Seperti itu. Untuk menunjukkan tuple ini belong to mana, milik siapa, milik subclasses yang mana. Seperti itu. Ini opsi C. Anda bisa buat single relation. Kemudian yang D ini juga membuat relasi tunggal gitu ya. Relasi tunggal dengan multiple type attributes. Multiple type attribute. Nah, opsi D ini khusus untuk specialization yang overlapping. Jadi kalau kita kenal overlapping sebelumnya pasti tahu tentang disjoint-nya. Nah, seperti itu. Nah, Anda bisa membuat relasi tunggal. Kemudian masukkan semua atribut superclasses, termasuk semua atribut subclasses, tapi ditambahkan ya, ini tambahkan atribut flag boolean untuk menunjukkan keanggotaan dari masing-masing subclasses. Kalau di opsi C itu yang menunjukkan sebuah tuple itu menjadi milik subclasses yang mana dengan isinya gitu ya. Tapi kalau dalam opsi D ini dengan ditambahkan flag untuk masing-masing subclasses. Contohnya menjadi seperti ini. Nah, contohnya agak beda ya. Perhatikan di sini overlapping ya, overlapping. Jadi kasus jika Anda temukan specialization overlapping seperti ini, Anda bisa gunakan option D. Jadi bukan disjoint ya, tapi overlapping. Jadi part itu bisa manufacture part, bisa purchase part, maka Anda bisa membuat single relation dengan nama part. Dengan nama part isinya, isinya adalah ini atribut, semua atribut dari superclasses dan semua atribut
Ini ya, tambahkan. Ini juga tambahkan. Nah, tapi plus apa? Flag dari manufacture part dan flag dengan purchase part, untuk menunjukkan tuple itu belongs to mana, atau menjadi milik superclass menjadi milik subclass yang mana, begitu. Nah, begini, Anda perhatikan, ini atribut yang dimiliki oleh part saja ya. Ini adalah atribut yang dimiliki oleh subclass manufacture part. Ini punya superclasses. Kemudian ini adalah punya manufacture part. Perhatikan, tambahkan ya, tambahkan boolean flag untuk manufacture part. Ini juga, ini adalah atribut punya purchase part, tambahkan flagnya. Jadi Anda bisa menambahkan boolean nanti. Kalau misalnya di sini booleannya 0, di sini 1, berarti tuple ini belongs to subclass yang mana? Subclass flag. Subclass purchase part. Kalau misalnya di sini booleannya 1, di sini 0, di sini 0, berarti tuple itu belongs to manufacture part. Kalau dua-duanya 1, kan overlapping, boleh kan, berarti punya dua-duanya kan, punya tuple itu belongs to manufacture part, belongs to purchase part juga, seperti itu. Kalau 0 mungkin enggak? Mungkin saja jika partial specialization. Sayangnya di sini adalah total specialization ya, jadi semuanya harus masuk, tidak boleh tidak gitu ya. Kecuali hanya partial, Anda mungkin menemukan flagnya 00, jadi nggak masuk kemana-mana ya, seperti itu. Oke.